Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, eh, kembali insyaallah kita akan melanjutkan kegiatan yang kita adakan menjelang Ramadan di 1442 Hijriah ini yang diadakan oleh DKM Al-Muhajirin Bukit Dago untuk membahas kitab Saum. Kita masuk di sesi 4 insya Allah pada pertemuan ini dengan judul syarat seseorang wajib untuk saum. Kembali ini motivasi yang kita ulang untuk membekali ibadah saum Ramadan kita dengan ilmu dan secara umum memahami dinullah, syariat Allah SWT, hukum-hukum Allah SWT, dan berharap bisa masuk dalam orang-orang yang disebutkan dalam hadis man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki baik pada dirinya, maka Allah akan fahamkan orang itu dalam urusan agama, insyaallah. Juga ya termotivasi oleh perkataan Imam Bukhari rahimahullah, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ya, ilmu didahulukan sebelum perkataan dan perbuatan, ya, secara khusus terkait dengan ibadah saum Ramadan yang akan kita masuki insyaallah beberapa hari ke depan. Sesi 3 kita bahas beberapa poin ini tentang syarat sah seseorang, ya, ada untuk saum ada 4, ya, termasuk yang banyak kita bicarakan tentang waktu yang terlarang, ya, ada yang secara mutlak, tidak mutlak, dan pengecualiannya. Juga beberapa istilah fikih, ya, sebagaimana terlihat dalam slide. Ya, kembali ini bahasan yang diberikan oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani rahimahullah dalam kitab Saum Safinatun Najah. Kita baru bahas 2, ya, selain muqaddimah, dan insyaallah hari ini terkait dengan syarat seseorang wajib untuk saum. Bismillah. Ya, ini matan Safinatun Najah yang ditulis oleh muallif Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani Al-Jawi rahimahullah. Nafa'anallahu bi'ilmihi fid dunya wal akhirah. Semoga Allah memberi kita manfaat, ya, atas ilmu beliau di dunia dan di akhirat insyaallah. Beliau al-muallif rahimahullah menulis fasal syurut wujubihi khamsah. Syurutu wujubihi khamsah. Syarat wajibnya atau seseorang wajib untuk saum ada khamsah, ya, ada 5. Islam, wa taklif, wa itaqah, wa sihhah, wa iqamah. Jadi ada 5. Islam, taklif atau kita terjemah mukallaf, jadi orangnya yang mendapat taklif, mukallaf, wa itaqah, memiliki kemampuan, wa sihhah, ya, sehat, orang tersebut sehat, wa iqamah, orang yang tersebut iqamah atau mukim, maksudnya dia tidak dalam perjalanan. Kita tulis di sini nomor 5 mukim, ya, dengan bahasa Indonesia sehingga pakai ka, ya, mukim, ya. Jadi 5 ini Islam, mukallaf, memiliki kemampuan, sehat, dan mukim yang disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani syurutu wujubihi, ya, syarat seseorang wajib untuk saum, ya. Dan ini inti pembahasan kita, matan dari Safinatun Najah. Kita masuk di Nailur Raja, ya, penjelasan Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Seperti biasa beliau mengulang matan, ya, fasal syurutu wujubihi khamsa sampai terakhir iqamah, lalu beliau menerangkan al-makna. Makna dari bagian kalimat yang beliau nukil ini, al-makna anna syuruta wujubi saumi Ramadan, bahwa syarat wajibnya saum Ramadan, ya, bagi seseorang itu khamsatu asya, ada 5, ya, ada 5 yang menjadi syarat seseorang, ya, ketika dapat itu, memenuhi kriteria itu, maka dia wajib untuk saum. Idza wujidat kulluha, jika dipenuhi semuanya, wajaba saumuhu alal muttasifi biha, alal muttasif biha, ya, maka wajib bagi orang yang memenuhi syarat atau kriteria tersebut. Wa in fuqida wahid, ya, wa in fuqida wahidun lam yajib. Kalau hilang satu saja maka tidak wajib, ya. Terjemah seperti
Ini syarat wajib ada 5. Jika terpenuhi semua, maka wajib. Ya. Bagi orang yang al-muttasif, ya, yang memenuhi sifat-sifat yang 5 tersebut, tetapi fa'in fuqida, tapi kalau luput, hilang, wahidun, satu saja, lam yajib, maka tidak wajib. Ini beliau mengisyaratkan memang makna dari awal, ya, syurut wujubihi khamsah, syarat, ya. Kembali sebelumnya kita bahas tentang syarat, pernah ya, apa itu syarat, sekedar mengulang saja. Syarat ma yalzamu min adamihi adam wa la yalzamu min wujubihi wujub wa la adamu lidati. Kalau ada, ya, kalau tidak ada, ya, min adamihi, ketika tidak ada maka tidak adalah syarat tersebut, ya. Jadi kalau dari 5 ini satu saja tidak ada, maka tidak ada atau tidak terpenuhinya syarat untuk wajib saum. Tapi kalau ada satu, belum tentu, ya, maka belum tentu bisa terpenuhi syarat, karena tergantung dari terpenuhinya syarat-syarat yang lain. Ini kita pelajari di sesi sebelumnya. Kita ulang karena sama juga syurut wujubnya. Sebelumnya adalah syurut sihah, ya, syarat dari sahnya. Mulai dari pertama, Ahmad bin Umar Asy-Syatiri menyebutkan ahaduha al-Islam. Jadi syarat yang pertama adalah al-Islam. Ya. Islam atau seorang muslim, ya. Maka beliau sebutkan fala yajibu 'alal kafir. Maka tidak wajib saum orang yang kafir. Ya. Bahkan beliau lebih detail menyebutkan 'alal kafir al-asli. Orang kafir asli, ya, yang bikhilafil murtad, berbeda dengan kafir yang lainnya yang kita sempat singgung juga di sesi lalu. Kafir murtad yang sebelumnya pernah muslim lalu kemudian murtad, yang waliyadzubillah, ya, maka yang asli ini yang tidak wajib, ya. Sedangkan yang murtad menurut beliau di sini berbeda, sehingga artinya mereka tetap wajib, artinya diwajibkan oleh syariat. Kenapa? Fa innahu muslimun fi ma madha, ya. Yaitu kafir murtad ini orang yang muslim sebelumnya. Dan ini juga disebutkan oleh Nawawi Al-Bantani rahimahullah dalam Kasyifatus Saja, ya, ya, tentang matan ini, yaitu walau fi ma madha fayashmilu al-murtad. Ya, meskipun di masa sebelumnya, sehingga Islam di sini, ya, termasuk keislaman di masa lalu, ya, sehingga termasuk orang-orang yang murtad. Mengapa? Di annahum mukhatabun bil ada kal muslim li sabqi islami. Karena mereka mukhatabun bil ada. Mereka termasuk orang yang diajak, ya, orang yang dipanggil oleh syariat, ya, untuk kewajiban syariat seorang muslim, ya, di sabqi islami, sebagai karena Islam mereka yang telah lalu, ya. Dan para ulama juga, ulama lain banyak menyampaikan kesimpulan ini. Jadi kembali, syarat seorang wajib saum pertama adalah seorang muslim, ya. Di sini lebih detail dibedakan, ya, kafir asli dia tidak wajib dan kafir yang murtad dia wajib, ya. Nanti kita akan lihat dampaknya. Namun kita ingat sebelumnya, meskipun wajib tapi sebenarnya ketika dia melaksanakan saum tanpa kembali menjadi muslim, maka tetap tidak sah saumnya. Tsaniha, yang kedua, at-taklif, ya, yaitu taklif atau mukallaf, ya, ai al-bulugh wal aqlu. Jadi mukallaf, ya, dalam istilah definisi syar'i kita, yaitu yang telah baligh dan al-aqlu, dan berakal. Jadi siapa itu mukallaf? Yang baligh dan berakal, al-aqil wal baligh, ya, atau di sini al-bulugh wal aqlu, yang telah mencapai batasan baligh dan juga memiliki akal. Wala yajibu 'ala sobi, maka tidak wajib bagi sobi, anak kecil, maksudnya yang belum baligh, yang belum mencapai baligh, mereka tidak wajib. Wala 'alal majnun, begitupun kepada orang yang majnun atau orang yang gila, ya, karena mereka luput dari sisi berakal, ya. Mereka tidak masuk mukallaf karena luput dari syarat akal, keberadaan akal, ya. Sebenarnya nanti hadis tentang diangkatnya pena dari 3 kelompok. Jadi pena dalam artian pencatatan, dalam artian juga kewajiban beban syariat itu dihapuskan dari 3 kelompok, ya, dan 2 diantaranya adalah kecil sampai mereka balik, dan orang yang gila sampai mereka kembali
berakal, artinya kembali atau setelah hilang gilanya tersebut. Insya Allah akan kita berikan di dalil kelima. Ya. Jadi ada 4 dalil sebelumnya menerangkan tentang pensyariatan kewajiban bagi seorang muslim yang pertama tadi. Namun kita bahas di sini baligh dan berakal. Tanda baligh ya kembali kita mulai dari saum. Sebelumnya Safinatun Najah sebenarnya membahas bahkan ini khas dari Safinatun Najah di bab Thahara di awal dimulai dengan alamatul bulugh ya. Jadi alamat tanda-tanda seorang baligh ya. Kita tambahkan di sini ya beliau menyebutkan tamamu khamsa asyrata sanah fi dzakari wal untha. Jadi bagi laki-laki dan wanita kalau telah mencapai 15 tahun maka dia telah baligh. Wal ihtilam fi dzakari wal untha litis aisinin. Dan mimpi ya, mimpi basah fi dzakar wal untha bagi laki-laki ataupun wanita, anak laki-laki atau anak wanita tetapi minimal litis aisinin yang telah berusia 9 tahun ya. Jadi bagi yang telah berusia 9 tahun maka minimal minimal maka dia bisa masuk bulughh ketika mengalami mimpi tadi. Wal haid fil unsa atau telah haid bagi wanita tetapi asal usianya minimal 9 tahun ya. Jadi ini tanda balik dalam kurung kita sebut di situ cukup dengan salah satunya. Jadi salah satu dari 3 ini ya, maka bisa karena alasan pertama telah mencapai 15 tahun atau ternyata belum 15 tahun tapi telah nomor 2 ya. Karena alasan nomor 2 telah mimpi selama di atas 9 tahun atau haid bagi wanita juga selama usianya telah di atas 9 tahun. Demikian yang disampaikan oleh Salim bin Sumer al-Hadrami dalam matan Safinah An-Najah. Ya, kembali kalau teman-teman lihat di sini ada alamat atau tanda, maka Nailur Raja akan membahas apa itu alamat, apa itu tanda. Ya, maka mirip dengan syarat, mirip secara definisinya, tapi malah berkebalikan. Ya. Ma yalzamu min wujudihi al-wujud wa la yalzamu min adamihi al-adam. Sebaliknya, apa yang wujudihi yalzamu min wujudihi wujud. Karena keberadaannya maka terpenuhilah sesuatu otomatis. Jadi ketika berada syarat itu satu maka terpenuhilah apa yang dipersyaratkan tadi. Misalnya nomor 1 terpenuhi dia sudah 15 tahun otomatis dia sudah balik tanpa perlu melihat apakah syarat kedua atau ketiga terpenuhi. Begitupun kalau syarat ketiga telah terpenuhi ya misalnya dia sudah di atas 9 tahun tapi telah haid bagi seorang anak wanita maka dia telah balik tanpa perlu menunggu mimpi menunggu usia 15 tahun ya. Itulah mengapa disebutkan alamatul bulugh. Alamat per definisi fikihnya adalah ma yalzamu min wujudihi wujud wa la yalzamu min adamihi al-adam. Sesuatu yang keberadaannya menyebabkan sesuatu ada ya, cukup dengan satu tersebut. Namun ketidakberadaannya tidak menyebabkan sesuatu tidak ada. Jadi kalau dia tidak ada, bukan berarti tidak. Misalnya kalau dia belum haid, apakah berarti dia belum balik? Ya belum tentu. Bisa jadi dia balik karena mimpi misalnya. Atau bisa jadi dia telah lebih dulu usia 15 tahun tetapi belum haid. Ya, yang jelas salah satu cukup. Ya. Jadi kembali ke bahasan utama kita tentang syarat wajib saum. Yang kedua adalah mukallaf ya, adalah dia telah mukallaf yaitu baligh dan berakal. Sehingga di sini kalau kita ikan materi sebelumnya ya, maka yang belum baligh ini kita bedakan mumayyiz dan belum mumayyiz. Sudah tamyiz atau belum tamyiz ya. Maka dua-duanya belum wajib tetapi yang sudah mumayyiz sudah sah saumnya ya. Jadi lengkapnya ada yang sudah baligh, ada yang belum baligh. Nah, belum baligh ada yang sudah tamyiz, ada yang belum tamyiz. Definisi tamyiz kita bahas di sesi sebelumnya. Yang tamyiz dia tidak wajib tetapi sah untuk saumnya. Ya. Ini menarik, agak beda dengan yang murtad tadi. Yang murtad malah dia wajib. Tetapi kalau dia ngerjakan malah tidak sah. Dia harus kembali muslim dulu untuk sah saumnya. Ini kedua. Ketiga, salisuha al-itaqah. Ketiga adalah al-itaqah ya, kemampuan. Jadi syarat ketiga adalah kemampuan dan di sini Ahmad bin Umar Asy-Syatiri menambahkan al-itaqatu hissan wa syar'an, secara fisik maupun secara syar'i. Jadi mampu secara fisik dan mampu secara syar'i ya.
fala yajibu ala man la yutiquhu hissan, maka tidak wajib bagi orang yang tidak mampu secara fisik. Ya, misalnya karena tua, ya, kibarin, ya, karena dia tua, au maradin, atau sakit la yurja bur'uhu, ya, sakit yang tidak diharapkan sembuh. Artinya sakit yang memang kemungkinan besar sakitnya tidak akan sembuh. Menurut ahlinya tentu, menurut orang-orang yang ahli di bidang kedokteran itu tidak mungkin lagi sembuh. Jadi karena tua atau sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, ya. Atau secara syar'i li haidin au nifasin, atau secara syar'i yaitu karena haid dan nifas. Menarik di sini dalam Nailur Raja Ahmad bin Umar Asy-Syatiri membagi hissan wa syar'an. Secara fisik memang tidak mampu karena tua dan juga karena ada yang tidak bisa sembuh, ya, penyakit yang tidak bisa sembuh, ini akan selalu dia alami sakit tersebut. Atau secara syar'i yaitu haid dan nifas, ya. Jadi dia tidak mampu secara syar'i karena haid dan nifas, ya. Jadi bukan mampu fisik tapi secara syar'i dia tidak mampu, ya. Dalam sebagian ulama menyebutkannya mawani, ya, mani'at, menghalangi orang tersebut untuk bisa saum, ya, yaitu haid dan nifas. Rabi'uha, yang keempat as-sihah, yaitu kesehatan, ya. Jadi orang itu harus sehat, ya. Fala yajibu 'alal marid, maka tidak wajib orang yang sakit. Ini sakitnya beda dengan yang ketiga tadi, tetapi marid yang yubihu tayammum, marid yang satu kriteria beliau sebutkan sakit yang membolehkan dia untuk tayammum, ya. Wa in kana mutiqan fil mustaqbal, meskipun ke depan dia menjadi mampu, ya. Artinya sakit dan ketidakmampuan ini bukan terus menerus, ya, tapi ke depan bisa jadi berubah, dia sembuh dan menjadi mampu. Bi an kana maraduhu marjuwan al-buru, ya, di mana sakitnya tersebut, ya, diharapkan bisa sembuh. Jadi beda dengan sakit yang di sebelumnya, ya. Jadi syarat yang keempat adalah sehat, ya, memiliki kesehatan. Khamisuha, yang kelima al-iqamah. Al-iqamah itu mukim, tidak safar. Fala yajibu 'alal musafir safaran tawilan mubahan, maka tidak wajib saum bagi orang yang musafir. Ya. Safaran tawilan, safar yang memang jauh, ya, safar yang kita kenalnya, jadi bukan sekedar safar yang dekat, ya, yang tidak masuk istilah safar secara syar'i, dan juga mubahan, safar yang bukan untuk melakukan sebuah kemaksiatan, bukan safar yang diniatkan untuk melakukan kemaksiatan. Ya, jadi ini 5, dan itu tambahan mencukupi. Ahmad bin Umar Asy-Syatiri melanjutkan, ya, tambahan setelah membahas 5 tersebut, beliau menambahkan wa yajibul qada'u 'alal murtad, dan wajib qada bagi yang murtad. Jadi orang yang murtad tadi dia dibedakan dengan kafir asli, ya, maka dia wajib, ya. Kita tahu kalaupun dia melaksanakan dia tidak sah, nanti ketika dia menjadi muslim maka dia harus mengqada saum yang terlewat ketika dia murtad, ya. Ini menurut Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, ya. Wal haid, dan juga orang yang haid, wan nufasa, orang yang nifas, ya. Maka 3 ini menurut beliau harus wajib untuk mengqada. Kita tambahkan di situ sakit dan musafir, ya, dengan dalil-dalil yang akan kita berikan di ujung nanti. La 'alal kafir, tidak wajib qada orang kafir al-asli, yang asli. Jadi mereka ketika masuk Islam, ya, maka semua kesalahan mereka dihapuskan, ya, dan mereka mulai dari nol, ya, tidak harus mengqada. Ini yang secara fikih beda dengan orang kafir yang murtad. Wasobi, anak kecil juga tidak, ya, mereka tidak harus mengqada tentunya, ya. Jadi mereka mulai kewajiban ketika mereka nanti mencapai balik, ya. Wal majnun, dan orang gila, bi ghairi ta'adin kama ya'ti, ini bahasa selanjutnya. Wa bima qararna bihi ibaratahu ta'rifu anna syaratur rabi' la yughni anhu ats-tsalits wa bil aks. Dari bahasan penjelasan ini beliau ingin menekankan mengapa beliau membedakan nomor 3 dan nomor 4, ya. Nomor 3 dan, maaf, ini yang tidak wajib, ya, kafir asli, anak kecil, orang gila, dan beliau ingin membedakan syarat yang keempat yaitu sehat beda dengan yang ketiga yaitu kemampuan.
kembali jadi 5 ini yang telah kita baca sekilas ya. Matan dari Safinatun Najah, syurutu wujubihi khamsa. Syarat wajib seseorang saum 5. Islam, taklif, wa itaqah, wa sihah, wa iqamah. Islam mukallaf, memiliki kemampuan sehat dan mukim, dengan penjelasan juga tambahan penjelasan dari Nailur Roja tadi. Ya. Kemudian kita coba masuk di dalil-dalilnya yang disebutkan seperti kita sampaikan dalam pembukaan metode kita oleh Profesor Mustafa Dib Al-Bugha dalam 2 buku beliau, At-Tadhib dan juga Al-Hadiyah Al-Mardiyah ya, yang merupakan penjelasan terhadap matan Abu Syuja atau nama lainnya Al-Ghayah wa Tafriq dan juga Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Pertama di sini masyhur tentu tentang kewajiban saum secara mutlak di surah Al-Baqarah ayat 183. Kutiba alaikumusiyam. Artinya telah diwajibkan bagi kamu, bagi kalian yang orang-orang beriman as-siyam ya, yaitu as-saum. Ya, dan secara umum dan secara khusus di bulan Ramadan ya, di ayat 185 faman syahida minkum syahra falyasum. Di barang siapa yang berada atau hadir di bulan Ramadan, ada di bulan Ramadan, maka bersaumlah ya, maka bersaumlah orang-orang yang ada di bulan Ramadan. Maka ini khusus menunjukkan Ramadan sebagai waktu untuk saum ya, kewajiban untuk saum di bulan Ramadan. Kedua, hadis tentang kewajiban saum Ramadan juga yang masyhur ya, an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi kita salam bersabda yang kita kenal dengan rukun Islam, bunyal Islam ala khams. Yang Islam dibangun atas 5 dasar, ya, 5 pondasi yang kita sebut rukun Islam, ya. Yaitu syahadat la ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, wa iqamis salat, menegakkan salat, wa itaiz zakat, menunaikan zakat, wal hajj, pergi haji untuk bagi yang mampu, wa saumi Ramadan, dan saum Ramadan. Maka ini dalil kedua tentang wajibnya saum. Dan dalil ketiga Mustafa Dib Al-Bugha dalam matan penjelasan beliau At-Tadhib terkait matan Abu Syuja, yang beliau menyajikan hadis di mana Nabi kita SAW ditanya oleh seorang Arab Badui tentang hal-hal yang fardu ya. Maka Nabi kita SAW menjawab di antaranya wasiyamu Ramadan, dan saum Ramadan, sebagai jawaban dari pertanyaan apa saja yang wajib buat saya. Lalu Arab Badui ini bahkan bertanya, hal alayya ghairu, apakah ada yang lainnya, ada yang wajib lainnya? Maka Nabi SAW menjawab, qala la, tidak ada, illa an tatawwa, kecuali kamu mau menambah saum yang tatawwu, ya, saum yang sunnah. Artinya kembali poin pendalilan di sini bahwa siam Ramadan, saum Ramadan adalah saum yang wajib, ya. Wajib bagi kaum muslimin, wajib bagi seorang yang muslim. Ini kita tambahkan ya, menarik hadisnya, orang Arab Badui ini kemudian pergi dan mengatakan ya, wallahi la azidu ala hadza wa la anqus. Saya enggak akan nambah dan akan mengurangi. Hanya ngerjakan yang wajib ini saja, yang telah beliau pelajari dengan bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kita kutip hanya bagian saumnya. Lalu beliau berkata, Arab berkata, ya, Nabi kita SAW lalu berkomentar tentang pernyataan Arab Badui ini. Ya, Nabi SAW mengatakan, aflaha in sadaqa. Dia akan beruntung kalau dia benar. Ya, ini mungkin sedikit motivasi termasuk ibadah Ramadan. Insya Allah kalau kita jalankan maka setidaknya kita dapat ini, Masya Allah. Ini saja sudah luar biasa. Aflaha, kita akan beruntung ya, diantaranya dengan mengerjakan siam Ramadan yang memang kewajiban. Hadis ini disebutkan di situ Sahih Muslim dan juga Sahih Bukhari dengan penomoran yang kita ambil sebagaimana disebutkan oleh Profesor Mustafa Dib Al-Bugha. Dalil yang keempat masih tentang kewajiban saum bagi seorang muslim. Bahkan di sini Profesor Mustafa Dib Al-Bugha juga menyajikan kisah tentang diutusnya Mu'adz radhiyallahu anhu ke Yaman, ya, di mana sebelum Mu'adz diajarkan untuk mewajibkan persyaratan lain, ya, maka Nabi kita SAW mengajarkan kepada Mu'adz mereka harus menjadi muslim dulu, ya. Disebutkan Mu'adz radhiyallahu anhu ila Yaman faqala, maka Nabi SAW mengatakan ud'uhum ila syahadati alla ilaha illallah, ajak mereka dulu kepada syahadat la ilaha illallah wa inni rasulullah, bahwa saya yaitu Nabi kita Muhammad SAW adalah utusan Allah,
Ya, dengan itu mereka masuk Islam. Setelah masuk Islam barulah fa inhum ata'u lidzalik. Kalau mereka taat kepada artinya mau bersyahadat, maka fa'alimhum annallaha qad iftarada alaihim. Maka ajarkan kepada mereka setelah mereka menerima syahadat, ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka salat, ya, Allah mewajibkan kepada mereka dalam lanjutan hadisnya juga zakat, ya, untuk zakat alaihim fi amwalihim, untuk memberikan sedekah dengan harta mereka, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim, yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir. Ya. Dari sini Profesor Dib Al-Bugha beristidlal, berdalil bahwasanya kewajiban-kewajiban seperti saum itu memang harus muslim dulu, harus orang yang telah bersyahadat. Ya, ini menguatkan tentang syarat Islam. Setelah Islam baru nanti kewajiban lain termasuk saum Ramadan. Yang kelima, tentang diangkatnya kewajiban syariat untuk selain mukallaf yang tadi tersebut, ya, seorang muslim, ya, maka sebagian muslim itu tidak semuanya mukallaf, ya. Maka ada 3 kelompok di sini yang menyebabkan kita dapat istilah mukallaf, yaitu sudah baligh dan juga berakal, di mana Nabi kita SAW berkata, rufi al-qalam an thalas, diangkat pena dari 3 orang. Ulama definisikan pena pencatat amal dan dosa, artinya tidak ada kewajiban bagi orang tersebut, belum diwajibkan bagi orang tersebut, yaitu siapa? Anin naim hatta yastaiqidz, orang yang tidur sampai dia bangun, ya. Wa anis sabi hatta yahtalim, dan anak kecil sampai dia, harfiahnya di sini adalah sampai dia bermimpi. Mimpi yang tadi kita sebutkan di antara alamat, ya, tanda dari bulugh. Tapi maknanya di sini adalah sampai dia balik, ya, sehingga bisa saja kalau dia balik karena tanda-tanda balik yang lain. Wa anil majnun hatta yaqila, dan orang yang gila hingga dia kembali berakal. Ya. Jadi ini dalil tentang hanya mukallaf dengan syariat, salah satunya saum Ramadan ini. Yang keenam, tentang tidak wajib orang yang tidak mampu, ya. Dan ini dalam ayat Al-Qur'an di surah Al-Baqarah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, ya. Dan wajib bagi orang yang berat menjalankannya, jadi mereka tidak mampu untuk berpuasa, maka mereka membayar fidyah ta'amu miskin, ya, dengan memberi makan seorang miskin, ya. Dan lanjutan dari ayat 184 itu, kita kutip bagian ini saja. Ini dari ayat Al-Quran plus kita tambahkan apa yang disebutkan oleh Profesor Dib Al-Bugha, asar dari Ibnu Abbas yang dinukil oleh Sahih Bukhari, dalam Sahih Bukhari, di mana Ibnu Abbas setelah membaca ayat tadi kemudian berkomentar, ya. Qala Ibnu Abbas laisat bimansukhah, bahwa ayat ini tidak dimansukh. Huwa syekh, maka huwa yang dimaksud di sini yang tidak mampu adalah syekhul kabir wal mar'ah al-kabirah, yaitu orang tua, yang lelaki tua maupun wanita tua, la yastati'an ayyasuma, yang tidak mampu untuk saum. Fayud aimani maka kulli yaumin miskina. Maka dia memang tidak wajib saum dan diganti dengan memberi makan setiap hari orang miskin. Jadi 6 ayat Al-Quran, dan di dalil 7 ini penjelasan dari Ibnu Abbas, ya, sahabat yang tentu dikenal sebagai ahli dalam tafsir Al-Quran. Kedelapan, tentang orang sakit dan musafir. Ini disebutkan di surah Al-Baqarah juga, ya. Faman kana minkum maridan, siapa yang sakit, au ala safarin, atau dia safar, fa iddatun min ayyamin ukhra, ya, maka dia ganti, ya. Maka dia ganti, artinya dia hitung harinya dan dia laksanakan di hari yang lainnya, ya, dia laksanakan di hari yang lainnya. Ya, ayat yang sebelumnya, tapi penekanan kita pada dikecualikannya orang yang marid au ala safar, sakit dan musafir, ya. Lalu dalil ke-9 tentang qada bagi wanita haid dan nifas, ya. Dalil tentang qada wanita haid dan nifas yang tadi dikecualikan, yang ada oleh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, karena menurut Ahmad bin Umar Asy-Syatiri ini tidak mampu, tetapi tidak mampu secara syar'i, yaitu wanita yang haid dan nifas.
dan mereka nanti mengqadha. Di sini dalil tentang bahwa mereka mengqadha ya. Jadi seorang Mu'adzah bertanya kepada Aisyah ya, bertanya tentang mengapa artinya beliau mengatakan ma badul haid taqdi sauma wala taqdi as-salah. Mengapa orang yang haid itu mengqadha saum tetapi tidak mengqadha as-salah? Aisyah di sini mengatakan, apa kamu haruriyah? Lalu dia tidak mengatakan dia bukan haruriyah. Meskipun tidak kita bahas tentang hal itu. Yang jelas Aisyah menjawab qalat kana yusibuna dzalik. Hal itu menimpa kita. Jadi para wanita di zaman Nabi SAW termasuk Aisyah juga pernah haid ya. Lalu apa yang terjadi dan diperintah Nabi kita Muhammad SAW kepada mereka yang haid di bulan Ramadan ya, fanu'maru biqada'is saum wala nu'maru biqada'is salat. Maka kita para wanita di zaman Nabi Muhammad SAW diperintah untuk mengqadha saum dan tidak diperintah untuk mengqadha salat. Itu jawaban Aisyah. Mengapa saum diqadha, mengapa salat tidak diqadha? Aisyah menjawab, kita pernah mengalami itu di zaman Nabi Muhammad SAW ketika beliau masih hidup, dan kita diperintah qadha saum tapi tidak diperintah qadha salat. Itu jawabannya. Artinya begitulah perintah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir komentar Imam Nawawi tentang hadis ini ya. Meskipun hadisnya termasuk sorry yang jelas, tapi kita tambahkan di sini Imam Nawawi mengomentari dalam syarah Sahih Muslim terhadap hadis yang tadi, hadis Muslim nomor 335, hadzal hukmu, hukum ini muttafaq alaihi ajma'ul muslimin, disepakati oleh kaum muslimin. Jadi ijma' mereka ala annal haid wan nufasa, bosnya wanita yang haid dan nifas la tajib alaihima as-salah. Tidak wajib bagi mereka as-salah wala saum. Tidak wajib bagi mereka salat dan saum. Fil hal artinya dalam keadaan haid atau nifas tersebut. Wa ajma'u ala annahu la yajib alaihima qada as-salah, dan kaum muslimin juga berijma bahwasanya mereka yang haid dan nifas tidak wajib mengqada salat. Wa ajma'u ala annahu yajib alaihima qada as-saum, dan mereka berijma sepakat bahwasanya wajib bagi orang haid, wanita haid dan nifas untuk mengqada saum mereka. Ya, insyaallah hal ini jelasnya. Kalau ikhwan dan akhwat sekalian, rekan sekalian, kita coba ulang ya. Coba bikin penjelasan ulang. Jadi misalnya ada kafir dan ada muslim, dan kita pahami ada kafir asli dan ada kafir murtad, di mana kafir murtad ini muslim di masa lalu. Maka dari dalil-dalil 1, 2, 3, 4 yang kita sebutkan tadi di awal, yang keempat tadi hadis tentang Mu'adz yang diutus ke Yaman, yang mensyaratkan Islam dulu, menerima syahadat dulu, baru ajarkan kewajiban-kewajiban fardu yang lainnya, yaitu tentang zakat ya, tentang zakat. Dan termasuk juga salat menurut istidlal para ulama kita, khususnya di sini Profesor Dib Al-Bugha ya. Maka yang muslim lah yang wajib ya, termasuk yang murtad juga wajib, meskipun mereka kembali tidak diterima saumnya. Jadi harus menjadi muslim dulu untuk diterima sah saumnya. Lalu di antara kaum muslimin ada yang mukallaf, ada yang bukan mukallaf atau belum mukallaf karena hilang akalnya atau karena belum baligh. Maka dari dalil kelima tentang rufi al-qalam, tentang diangkatnya pena, maka kita faham kewajiban syariat itu hanya kepada para mukallaf. Lalu di antara mukallaf juga kita pahami ada yang tidak mampu, ada yang mampu. Ya. Ada yang tidak mampu secara syar'i, yaitu haid dan nifas. Ada yang tidak mampu secara fisik, ya, karena tua atau sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Ya, sakit yang tidak akan hilang, ya, akan terus dimiliki, ya, terus dialami. Maka berdasarkan dalil 6 dan 7 tadi, ya, maka yang mampu ini yang wajib, yang lainnya tidak wajib. Ya, di surah Al-Baqarah tadi, dan juga penjelasan Ibnu Abbas tentang ayat di surah Al-Baqarah tadi. Dan orang tua yang tidak mampu secara fisik atau yang sakit tadi, maka mereka harus membayar fidyah, ya, mereka harus membayar fidyah menggantikan kewajiban saumnya. Sedangkan haid dan nifas maka mereka mengqadha, ya, sebenarnya dalil tadi pertanyaan kepada Aisyah oleh Mu'adz bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha.
ya, dan juga apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah tentang ijma' kaum muslimin. Lalu di antara yang mampu, ada yang sakit, ada yang sehat, maka kita pahami dari surah Al-Baqarah tadi, maka yang sehatlah yang wajib, yang sakit tidak wajib, dan mereka mengqadanya. Di antara yang sehat, ada yang mukim, ada yang musafir, maka kita pahami juga yang mukimlah yang wajib, dan musafir mengqada. Ya. Jadi juga tambahan dari pernyataan penulis Safinatun Najah, khususnya Kitabus Shaum, Syekh Nawawi Al-Bantani dan juga Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, bahwasanya yang murtad mereka harus mengqada ya ketika masuk kembali dalam Islam. Ketika menjadi muslim, kembali menjadi muslim, maka mereka harus mengqada. Jadi 5 ini 1 2 3 4 5 inilah yang disebutkan dalam matan Safinatun Najah sebagai syarat seseorang wajib baginya untuk saum. Ini yang kita pelajari di sesi 4 ini, 5 syarat ya, Islam, mukallaf, memiliki kemampuan, sehat, dan mukim. Kita juga belajar sebagian kriteria yang menyebabkan qada, juga sebagian kriteria yang menyebabkan fidyah. Kita bilang sebagian karena insya Allah ada bahasan ini dalam tema-tema selanjutnya. Juga istilah-istilah fikih, apa itu baligh, ya, yaitu akil, dan apa itu baligh tadi ya, penjelasan tentang baligh yang kita mengambil di bagian awal kitab Thaharah ya. Jadi apa itu tadi sebelum baligh, mungkin apa itu mukallaf ya, mukallaf itu akil dan baligh, apa itu baligh. Lalu juga apa yang dimaksud secara fikih dengan alamat atau tanda. Ya, dan kita pelajari dalil-dalil terkait dari apa yang kita bahas di sesi keempat hari ini. Demikian, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Insyaallah setelah ini kita masuk di rukun dari saumnya, jadi masuk di betul-betul pelaksanaan saumnya, apa saja yang harus ada dalam pelaksanaan saum tersebut, apa yang harus dijaga, istilahnya rukun dari saum tersebut. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.